Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Jasya dari mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, kelas PKI 5A. Jadi tugas ini untuk memenuhi mata kuliah teknik produksi film untuk membuat learning journal. Selanjutnya, saya di sini mau memaparkan materi yang pertemuan minggu kemarin, yang berjudul jenis-jenis film sejarah serta teori realisme dan klasikal dan formalisme. Jadi saya mau menjelaskan apa itu film dokumenter. Menurut Nietzsche, 1991 adalah upaya menceritakan kembali sebuah kejadian atau realitas untuk menggunakan fakta dan data. Tidak dipungkiri lagi bahwa dalam produksi film ini, dokumenter tidak pernah lepas dari data maupun fakta dalam menyampaikan informasi. Kalau sejarah film dokumenter ini terbagi menjadi dua, yaitu film dokumenter di dunia dan juga film dokumenter di Indonesia. Jadi teman-teman, saya mau menjelaskan dengan film dokumenter di dunia dan film dokumenter di Indonesia. Apa itu film dokumenter di dunia? Jadi film dokumenter di dunia itu pada tahun 1872, film dokumenter telah memiliki sejumlah variasi dalam ide cerita, dari gerak kaki kuda hingga propaganda. Awal mulanya, Leland Stanford berniat meneliti gerakan kuda yang akan digunakan sebagai rumusan metode dalam pelatihan kuda pacu. Ia dibantu oleh Edward Muybridge yang merekam gerak dan gaya kuda itu lewat tata kamera fotografi. Namun percobaan tersebut gagal karena semua rekaman gambar tidak fokus untuk mendapatkan gambar yang berkesinambungan dari gerak langkah kaki kuda. Muybridge memanfaatkan 12 buah kamera foto yang ditempatkan secara sejajar di sekelilingi lintasan pacuan, namun hasil yang didapat pun tidak fokus. Pada tahun 1877, Muybridge pun kembali bereksperimen dengan melibatkan seorang temannya bernama John de Isaac. Mereka menjajarkan 24 kamera foto di mana setiap pengokang kamera dihubungkan ke sebuah alat elektronik baterai, dan mereka pun berhasil merekam gerakan langkah dan lari seekor kuda. Dan juga film dokumenter di Indonesia ini, awal masuknya film dokumenter ke Indonesia adalah hasil bawaan penjajah Belanda, dan penerbitannya telah mulai dikembangkan sejak tahun 1912. Kemudian Belanda terus mengembangkannya dari tahap awal hingga ke dekade 40-an. Film dokumenter yang wujud pada tahap awal ini lebih banyak digunakan untuk eksplorasi kawasan Hindia Belanda. Tema yang dominan pada masa ini diantaranya ia panorama yang secara tidak langsung juga menjadi bahan laporan audio visual mengenai keadaan negara jajahan, khususnya mengenai perkebunan, pemerintahan, serta keadaan budaya dan masyarakat di kawasan jajahan kepada negara induk. Namun secara tidak langsung, film dokumenter juga berfungsi sebagai medium propaganda kepada kaum pribumi untuk pengukuhan kuasa negara penjajah di Hindia Belanda. Apa itu film fiksi? Jadi film fiksi atau film cerita merupakan film yang diproduksi berdasarkan cerita yang dibuat atau dikarang. Menurut catatan sejarah, bahwa film cerita yang pertama kali diproduksi di Indonesia khususnya adalah film dengan judul Loe Toeng Kasaroeng yang diproduksi pada tahun 1926. Teori film klasik melahirkan dua teori besar, yaitu formalisme dan realisme. Jadi formalisme ini dari mazhab formalis yang berkembang pada tahun 1930-an, yang menyatakan bahwa film bukan hanya suatu rekaman gambar dalam prosesnya
berpotensi terjadinya perubahan dalam produksi film dari aslinya dikarenakan adanya opsi framing, sudut kamera, dan pencahayaan. Maka dari itu proses pengeditan menjadi asal mula dari teori ini. Sergei Eisenstein yang menyebutkan estetika formalis sebagai teori yang memfokuskan pada konstruksi dan komposisi film. Kalau realisme itu mazhab dari realis yang berkembang pada tahun 1945-an setelah PD2 yang menekankan bahwa pada sineas harus bebas ketika menggarap sebuah film dengan beragam pendekatan sinematik, pengambilan gambar, bukan menekankan pada pengeditan. Tradisi formalis lebih memfokuskan bagian teknis film seperti montage, sedangkan tradisi realis lebih memperluas teori pembahasannya pada topik-topik yang lebih luas lagi seperti proses representasi dan realitas sosial. Teori realisme ini untuk mengemukakan bahwa kualitas film terletak pada kemampuannya menangkap hal-hal yang nyata dan realis. Realisme pertama kali dikemukakan oleh seorang kritikus film Prancis bernama André Bazin berpendapat bahwa kelakuan terbesar sinema justru terletak pada kapasitasnya dalam menghadirkan kembali realitas sesuai aslinya. Jadi hanya segitu saja materi yang minggu kemarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.